Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuci Alpiokta dari SMK Negeri 1 Elahilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan praktik baik saya mengenai pemanfaatan Google Classroom dan pendampingan penyusunan modul ajar sebagai upaya membenahi kualitas pembelajaran di SMK Negeri 1 Elahilir. Praktik baik ini akan saya sampaikan pada kegiatan Lomba Jambore Nasional tahun 2024. Situasi atau latar belakang mengapa kami mengambil praktik baik tersebut adalah analisis dari rapor pendidikan SMK Negeri 1 Elahilir tahun 2024, di mana di dalam rapor pendidikan tersebut, kualitas pembelajaran menjadi salah satu capaian yang nilainya paling rendah, yaitu meningkat 0,76% dari rapor pendidikan tahun sebelumnya. Dengan analisis tersebut, kami memandang perlu untuk melakukan strategi pembenahan terhadap kualitas pembelajaran sehingga rapor pendidikan tahun berikutnya diharapkan dapat mengalami peningkatan. Selain analisis dari rapor pendidikan, situasi lain atau latar belakang mengapa kami melakukan strategi pembenahan kualitas pembelajaran adalah kepala sekolah memandang belum maksimal dalam melaksanakan pendampingan penyusunan modul ajar, serta dalam mengobservasi guru ketika mengimplementasikan modul ajar di dalam kelas. Selain itu, kepala sekolah juga belum memiliki data lengkap mengenai administrasi mengajar guru yang bisa digunakan sebagai data awal pendampingan. Dari analisis akar masalah berdasarkan rapor pendidikan tahun 2024, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran di satuan pendidikan SMK Negeri 1 Elahilir diantaranya ada 3 hal, yaitu metode pembelajaran, kemudian manajemen kelas, dan dukungan psikologis terhadap guru. Setelah melakukan eksplorasi terhadap akar masalah yang ada di dalam rapor pendidikan, langkah selanjutnya adalah kami mempelajari inspirasi benahi yang ada di dalam rapor pendidikan tahun 2024, di mana ada 3 pilihan inspirasi benahi yang ada di dalam rapor pendidikan tersebut. Kami mengambil inspirasi benahi bagian ketiga, di mana pada inspirasi tersebut, kepala sekolah mendorong perbaikan metode pembelajaran melalui program kebijakan dan penganggaran. Inspirasi benahi tersebut kami tuangkan di dalam program sekolah, di mana ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah memanfaatkan Google Classroom sebagai media database perangkat mengajar guru. Kemudian, kepala sekolah akan melakukan pendampingan baik secara kelompok atau klasikal maupun secara individual dalam penyusunan modul ajar guru. Kemudian ketiga, kepala sekolah secara terjadwal melaksanakan observasi kelas untuk melihat implementasi modul ajar guru di dalam kelas. Keempat, kepala sekolah akan melakukan analisis terhadap modul ajar yang telah diupload oleh guru di dalam Google Classroom dan memperhatikan implementasi di dalam kelas sebagai dasar prioritas pendampingan guru selanjutnya. Kemudian yang terakhir, kepala sekolah bersama guru melakukan refleksi untuk menyusun rencana tindak lanjut. Adapun manfaat dari program ini, yang pertama adalah sebagai upaya menambah pemahaman guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, terutama di dalam menyusun modul ajar. Kemudian manfaat kedua diharapkan kualitas pembelajaran di kelas meningkat sehingga siswa dapat belajar dengan lebih bahagia dan menyenangkan. Manfaat program yang ketiga adalah rapor pendidikan di SMK Negeri 1 Elahilir bisa meningkat dari tahun sebelumnya. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yang pertama adalah guru masih memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang kurikulum merdeka. Terutama ketika dalam penyusunan modul ajar, mereka masih belum terbiasa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang mengaktifkan kompetensi sosial emosional siswa, dan lain sebagainya yang sesuai dengan paradigma kurikulum merdeka. Sehingga ketika melakukan pendampingan, prioritas yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah menyamakan konsep dan persepsi guru-guru tentang kurikulum merdeka. Kemudian tantangan yang kedua adalah ada guru yang belum terbiasa menggunakan media seperti Google Classroom. Untuk menghadapi tantangan ini, kepala sekolah melakukan pendampingan secara individu untuk menuntun dan membimbing guru dalam penggunaan dan pemanfaatan Google Classroom.
Selanjutnya adalah aksi yang dilaksanakan di dalam pelaksanaan program. Yang pertama, kepala sekolah bersama tim membuat Google Classroom dengan judul Komunitas Belajar SMK Negeri 1 Ella Hilir. Kemudian langkah yang kedua, kepala sekolah mensosialisasikan pemanfaatan Google Classroom, tujuan serta cara pemanfaatannya melalui kegiatan IHT. Berikut adalah tampilan Google Classroom Komunitas Belajar SMK Negeri 1 Ella Hilir, di mana di dalam Google Classroom ini seluruh guru yang ada di SMK Negeri 1 Ella Hilir berperan sebagai student dan kepala sekolah berperan sebagai teacher atau pendamping. Selanjutnya kepala sekolah membuat penugasan atau classwork di mana di dalam penugasan tersebut seluruh guru wajib mengupload modul ajar maupun foto-foto dan video pembelajaran yang mereka lakukan di dalam kelas. Langsung saja di browsernya cari Google Classroom, kemudian dibuka, bisa langsung. Kalau di HP itu lewat Play Store, itu yang gambarnya seperti ini. Nah ini, lihat, diinstal di HP BPD masing-masing. Ini penggunaannya sangat mudah. Tujuannya adalah saya ingin nanti semua kegiatan pembelajaran Bapak Ibu dan pengembangan kompetensi gurunya itu masuk di dalam satu aplikasi ini. Berikut adalah tampilan perangkat mengajar guru yang telah diupload di dalam Google Classroom. Selanjutnya, kepala sekolah mempelajari dan menyimak perangkat mengajar guru yang telah diupload di dalam Google Classroom untuk menentukan prioritas pendampingan. Kepala sekolah juga dapat memberikan umpan balik terhadap modul ajar yang telah diupload tersebut. Yang mau dicapai di pembelajaran nanti? Kebetulan topik yang saya ambil itu adalah tentang suara hati. Jadi di sini saya capaian pembelajarannya saya berharap agar siswa nanti atau peserta didik itu bisa lebih memahami tentang bagaimana peran suara hati di dalam kehidupan sehari-hari. Terus fungsi suara hati. Di sini mereka harus bisa memilah apakah suara hati yang disampaikan itu yang baik atau yang buruk atau yang sesuai dengan norma yang ada atau tidak gitu. Jika kalau itu tidak sesuai dengan norma yang ada, maka peran suara hati itu bisa ditolak. Tapi kalau itu sesuai dengan norma yang ada, mungkin bisa kita lakukan seperti itu. Tapi tujuan pembelajarannya ini yang mau dicapai itu memahami ini saja dulu ya. Berarti kalau kita kaitkan dengan taksonomi Bloomnya berarti di C2 memahami sekaligus mengimplementasikan ya mungkin ya di kehidupan sehari-hari sampai ke C3 berarti. Strateginya mungkin boleh diceritakan dari awal sampai terakhir gimana strateginya. Langkah selanjutnya, setelah kepala sekolah mendampingi penyusunan modul ajar, kepala sekolah secara terjadwal melakukan kegiatan observasi di dalam kelas untuk melihat proses pelaksanaan implementasi modul ajar yang telah disusun oleh guru dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Pikirkan kalimat positif apa yang sesuai dengan hatimu dalam perasaanmu hari ini ya. Jika dan maka. Kamu tidak perlu harus menyambungkan kalimat jika dengan. Kamu boleh kalau makanya saya seperti ini boleh ungkapkan kalimat yang maka. Bisa ya? Oke, kita mulai. Jika saya berdoa, maka
Here are two more pictures. Ada dua gambar di sini. Yang pertama gambar benar sekali, gambar bunga. Ini gambar tahu kubah. Oke. Langkah terakhir setelah melakukan observasi kelas, kepala sekolah melakukan refleksi bersama guru, di mana di dalam kegiatan refleksi ini, kepala sekolah dengan strategi coaching memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar guru mampu mengeluarkan ide-idenya tentang rencana pengembangan dirinya untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian menurut Bu Ira dari yang sudah dilakukan tadi, kira-kira kompetensi apa yang masih ingin Bu Ira perbaiki atau ingin ditingkatkan? Kalau yang ingin ditingkatkan mungkin untuk membuat siswa itu terlibat aktif lagi di dalam belajar kelompok, karena kan di kelompok itu tidak semuanya lah, ada satu dua orang yang nggak terlibat di situ kan. Bagaimana nanti kedepannya saya bisa mengakomodasi bahwa semuanya itu terlibat lah di dalam mengerjakan LPD ini. Jadi bagaimana strategi untuk pelibatan siswa lebih aktif lagi ya? Kalau untuk kompetensi yang Ibu rasa sudah baik di bagian apa? Tadi budaya positifnya sudah ada, membuat kesepakatan kelas tadi sudah, kemudian disiplinnya siswa sudah, mengerjakan LKPD-nya tadi tepat waktu, kemudian refleksi akhir juga sudah terlaksana semua ya, sesuai dengan yang sudah dirancang. Kemudian untuk strategi pengembangan Bu Ira ke depannya dari hasil tadi yang sudah dilakukan, ingin pengembangan apa? Tidak lagi. Karena tadi kan yang masuk program itu kan keterlibatan dari siswa. Mungkin nanti saya strateginya itu membuat media yang lebih interaktif lagi lah Bu, agar semuanya itu benar-benar terlibat di situ, merancang pembelajaran yang lebih interaktif. Berarti lebih ke diferensiasi proses, Iya, akan proses bahkan. Iya. Kalau terkait dengan pemahaman siswa sendiri, seperti apa Bu Ira melihat pemahaman anak? Tadi saya sudah berkeliling Bu, dan saya lihat anak-anak benar-benar sudah memahami lah dasar-dasarnya di situ, memang udah ada, jadi itu mempermudah mereka tadi dalam mengerjakan LKPD. Pengetahuannya dasarnya sudah ada, jadi Berikut adalah kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh komunitas belajar SMK Negeri 1 Ella Hilir, di mana dalam setiap kegiatan webinar, kepala sekolah memberikan penguatan untuk pengembangan kompetensi guru. Salah satu poin penting memulai pembelajaran itu adalah menyiapkan anak kita ini siap mulai belajar, KSE-nya. Itu banyak cara. Nah, Bapak Ibu saya lihat kemarin ketika observasi sudah sangat luar biasa, memulai dengan games mungkin ya, memulai dengan teknik stop atau banyak hal yang jelas bagaimana mengajak anak yang tadinya pikirannya mungkin kemana-mana, belum siap, bagaimana supaya hadir di dalam kelas dengan sepenuhnya. Nah, itu adalah salah satu keterampilan sosial emosional yang harus selalu kita kembangkan, kita tingkatkan. Ibu juga belajar banyak, Bapak Ibu semuanya ya, tidak bosan-bosannya, dan mudah-mudahan bersama Bapak Ibu malam hari ini juga kita mendapatkan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kita ke depannya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat SMK Negeri 1 Ella Hilir. Kita aplaus, kita bangga kepada diri kita, mudah-mudahan kita lebih baik lagi dari hari kemarin. Demikian beberapa hasil refleksi terkait aksi dan dampak dari program yang dilaksanakan. Yang pertama adalah guru dapat memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas sehingga rasa bangga dan percaya diri sebagai guru meningkat. Kemudian meningkatnya performa guru di depan peserta didik karena guru telah memahami apa yang menjadi kebutuhan siswa dan bagaimana mereka mengakomodir kebutuhan siswa tersebut melalui langkah-langkah pembelajaran yang telah mereka susun. Dari sisi siswa, siswa juga menjadi lebih senang dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Mereka menyampaikan bahwa mereka lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru karena metode pembelajarannya bervariasi dan media pembelajaran yang bervariasi pula.
Berikut kesimpulan, hasil, dan dampak dari program yang telah dilaksanakan. Yang pertama, pemanfaatan Google Classroom dan pendampingan guru, baik secara kelompok maupun secara individu, efektif untuk membenahi praktik pembelajaran yang dilaksanakan guru di dalam kelas. Kemudian yang kedua, siswa menikmati proses belajar. Melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan guru, siswa bisa menyalurkan semua gaya belajar dan kebutuhannya dengan difasilitasi oleh guru. Kelas menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Kesimpulan berikutnya, kepala sekolah juga memiliki data mengenai perangkat mengajar guru secara lengkap sehingga memudahkan untuk melakukan kegiatan pendampingan selanjutnya. Kemudian program membenahi kualitas pembelajaran di SMK Negeri 1 Ella Hilir ini tentu harus selalu dievaluasi dan dilakukan refleksi secara bersama-sama dan harus dilaksanakan dengan komitmen dan konsisten. Dengan demikian diharapkan hasilnya rapot pendidikan di SMK Negeri 1 Ella Hilir tahun berikutnya akan meningkat dengan lebih baik. Demikian penyampaian program pemanfaatan Google Classroom dan pendampingan guru dalam penyusunan modul ajar sebagai strategi pembenahan kualitas pembelajaran di SMK Negeri 1 Ella Hilir kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.